Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG bisa naik 1,4%, close di 6.634. Meskipun di market reguler masih ada net sell asing ya, sebesar 106 miliar, juga di all market termasuk market tunai dan negosiasi, net sell-nya mencapai 247 miliar rupiah. Hal ini juga sejalan dengan pelemahan yang masih terjadi terhadap kurs rupiah kita. Hari ini rupiah kita melemah 0,3% di level 16.886 rupiah per 1 USD-nya. Jadi selama rupiah kita masih melemah, kemungkinan investor asing belum akan akumulasi besar-besaran. Tapi kita berharap saham-saham yang kita pegang bisa lanjut naik bahkan rebound ke level yang lebih tinggi, tapi hal itu harusnya memang dibarengi dengan akumulasi asing. Jadi kita akan analisa guys ya saham-saham big banks di video ini dan juga saham menarik lainnya tentunya dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya untuk menganalisa saham, silahkan teman-teman mendaftar di Stockbit dengan linknya ada di kolom deskripsi. Dan selanjutnya teman-teman bisa menggunakan fitur di Stockbit juga bisa berinvestasi ataupun melakukan trading saham. Oke guys, jadi untuk saham BBCA ya, saham pertama yang akan kita bahas di video ini ternyata naik 2,6% hari ini, close di Rp8.725 per saham. Nah, kalau misalnya kita perhatikan memang hari ini BBCA pun kembali diakumulasi ya. Kemarin sempat kita bahas BBCA mulai diakumulasi asing, hari ini pun ternyata ada net buy asing. Meskipun secara overall ya di banda detektor Stockbit ini tertera small accumulation, yang artinya ada yang melakukan take profit nih atau penjualan di BBCA. Ternyata yang hari ini distribusi BBCA sebagai top seller ada BK, OD, dan juga AK ya. Ada investor domestiknya juga nih, ada OD. Sedangkan yang akumulasi BBCA hari ini sehingga terjadi small accumulation tadi adalah ZP, KZ ya, dan beberapa investor domestik lainnya. Tinggal kita rubah saja ke foreign seperti ini, maka teman-teman bisa lihat ya. Ada beberapa investor asing yang distribusi, namun ini masih ada net buy, sehingga masih cukup menarik ya sebenarnya akumulasi dari asing untuk BBCA ini. Sedangkan dari investor domestik kita lihat ya ada PD dan PP yang hari ini akumulasi, sedangkan OD dan SQ lalu beberapa investor retail lainnya ya seperti XLXC ini ada take profit guys. Nah, ini kemungkinan retail yang memang sudah buy on weakness ya, beli di sekitar 7.300 sampai 7.600-an, mereka sudah cuan dan merealisasikan profitnya di sekitar MA 50 gitu ya. Ada yang mungkin take profitnya sebagian, ada juga yang take profit semua. Itu tergantung ya dari money management masing-masing. Nah, ini kan sudah naik 18% ya dari level bottomnya. Jadi wajar ya sudah ada yang merealisasikan profit nih, baik dari asing maupun dari beberapa investor domestik dan juga investor retail. Jadi kalau misalkan disebut pahlawan bursa ya atau investor retailnya itu banyak cut loss, saya sih tidak terlalu setuju ya. Karena yang mengatakan pun ya sebenarnya juga part of investor retail gitu. Kalau misalkan investor retailnya tidak cuan, ya pasti investor retail akan tumbang. Nah, berarti ada beberapa investor retail ya seperti kita yang juga sebenarnya cuan di market saham, tapi tidak keluar-keluar, tidak pamer gitu guys ya. Bahkan terkadang orang-orang yang cuan di saham itu dia silent mode. Dia itu hanya diam saja menikmati uangnya yang sudah di profit ya, yang sudah di take profit ya maksud saya. Ya mereka tidak apa ya ibaratnya tidak banyak screenshot ya, tidak banyak screenshot lalu dipamerkan. Ya biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang low profile, dia hanya melakukan action secepat-cepatnya. Ketika harga saham turun dia aksi ya melakukan pembelian, dan ketika naik dia juga aksi secepatnya untuk menjual saham di harga tinggi gitu guys. Jadi kita pun sempat melihat ya ada beberapa investor besar gitu ya yang melakukan apa ya ibaratnya screenshot portonya cuan gitu ya belasan persen, puluhan juta, tapi di postingan selanjutnya dia posting lagi tuh saham yang sama dari yang average dia itu tadinya cuan ya belasan persen, puluhan juta, dia jadi minus gitu ya. Ini kan sayang sekali guys. Jadi ibaratnya kita cuan dipamerkan saja tidak diambil, tapi ketika kita loss kita tahan terus-menerus gitu ya. Padahal ketika loss ya, ketika orang lain loss maksudnya, itu adalah waktu yang terbaik untuk kita masuk. Oke guys, jadi BBCA hari ini menjadi saham kedua ya yang paling banyak diakumulasi asing.
Nah, kita lihat hari ini saham yang paling banyak akumulasi asingnya adalah sebenarnya Antam ya. Jadi Antam masih masuk juga sebenarnya ke radar foreign flow ya. Hari ini meskipun Antamnya ada koreksi 5,4% dan close di Rp2.070 per saham, namun Antam hari ini masih ada akumulasi asing. Kita lihat di Bandar Detektor Stockbit di sini ada small distribution yang artinya ada distribusi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan akumulasi asing. Kita lihat dari domestik dan juga beberapa investor retail ada yang jualan atau ada yang take profit. Ini artinya ya investor domestik dan beberapa investor retail ini melakukan penjualan atau distribusi. Sedangkan asing masih masuk nih. Ada ZPC, CDP, CP dan juga BK. Ini asingnya masih masuk ya 117 miliar alias net buy hari ini untuk Antamnya. So jika kita rubah ke domestik maka teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini yang melakukan penjualan ada AT, lalu ada LG, YP versi domestik ya, lalu ada beberapa investor retail seperti PD, XL, SQ ya, dan juga XC tentunya. Nah, ini kan investor retail yang jualan guys atau melakukan distribusi. Ini artinya sudah banyak nih teman-teman kita yang juga sudah cuan ya. Dari beberapa kode di sini ya, kita bisa tahu bahwa ini adalah investor retail juga nih. Ada PD, XL, SQ dan juga XC ya. Lalu juga ada NI dan juga EP, lalu kita lihat juga ada MG ya. Jadi sudah banyak nih sebenarnya yang berhasil ya take profit di saham Antam. Either itu take profit sebagian ataupun take profit seluruh ya portonya, itu tidak masalah guys, tergantung dari keputusan masing-masing ya. Karena posisi beli, posisi jual setiap orang itu akan berbeda-beda gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian sudah cuan di Antam, ini kan sudah naik ya, kemarin 57%, jadi sampai di closing hari ini, teman-teman dapat range 48%-an. Ya, which is mungkin sudah ada juga yang cuan 50% lebih ya. Sudah ada yang cuan juga ya sekitar 50%-an. Jadi congratulations ya untuk teman-teman yang sudah buy on weakness Antam dan masuk ketika asing masuk dan jual ya meskipun asingnya masih masuk gitu tapi karena harganya sudah naik 57% ya jadi wajarlah ya banyak juga investor retail yang melakukan take profit seperti itu. Take profit jangan disesali ya kalaupun besok masih lanjut naik lagi itu kesempatan kedua untuk teman-teman merealisasikan profitnya. Oke, jadi untuk Antam, apakah masih layak untuk di hold? Ya, mungkin ada yang masih pegang sebagian. Saya rasa masih ada harapan ya. Antam mungkin akan cukup sideways di harga 2000-an ya. 2000 sampai di 2100-an. Ya, semoga saja nanti ada kesempatan kedua untuk take profit. Either itu di harga yang sama, di resisten 2180, atau mungkin di harga yang lebih tinggi. Kita move ke saham Bank Mandiri. Nah, di sini kita mulai bahas ya saham-saham yang ternyata meskipun hari ini naik tapi ada distribusi asing. Untuk Bank Mandiri hari ini ada kenaikan 3,8%, close di Rp4.900 per saham. Kita lihat hari ini ada normal distribution, terutama dari BK ya. BK hari ini distribusi 157 miliar, lalu beberapa investor retail juga ada distribusi guys, ada XL, SQ dan juga XC nih. Tapi kita lihat ada PD dan YP yang akumulasi hari ini. Coba kita lihat ya hari ini asingnya sih ada net sell ya 53,8 miliar ya. Net sell asing hari ini terlihat tapi kita penasaran nih dengan domestik. Nah, ternyata domestik yang akumulasi hari ini. Meskipun ada beberapa investor retail yang jualan ya, ada XL, SQ dan juga XC, ini mereka jualan ya. Kemungkinan sih cuan jangka pendek nih. Kalau misalkan buy on weakness ya di area low di harga ya setelah ex-date ya maka mungkin mereka cuannya sekitar 6%-an. 5-6% mungkin ya. Tapi it's okay ya karena memang kondisi market seperti ini rupiah kita juga masih melemah ya. Jadi untuk jangka pendek pun di Bank Mandiri ya selama itu cuan ya tidak masalah juga. Tapi kita lihat memang domestik hari ini mendominasi akumulasi ya. Ada PD, YP, CP yang hari ini masuk. Jadi asingnya keluar, retail juga beberapa ada yang keluar. Jadi masih ada harapan ya. Semoga besok asingnya masuk ke Bank Mandiri. Dan harapan kita pun sebenarnya sama guys ya. Kita berharap asingnya itu berbondong-bondong masuk ke saham-saham yang ada di IHSG, ke saham-saham yang kita pegang, sehingga saham yang kita pegang bisa rebound kembali, bisa lanjut naik lagi. Itu yang kita harapkan kan, kita bisa melakukan take profit di harga tinggi. Nah itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Semua investor sama ya, karena di bursa saham Indonesia tidak ada yang open posisi short. Berbeda dengan market futures di
kripto atau Bitcoin gitu guys. Jadi kalau di market kripto Bitcoin kan ada yang open short ya dia berharap turun, ada yang open long dia berharap naik gitu ya. Kalau di IHSG itu semuanya sama guys. Tinggal kita atur posisi saja. Posisi kita di harga bawah ya tinggal di hold. Nanti ketika naik ya tinggal di take profit, bukan di screenshot lalu dipamerkan gitu ya. Bukan seperti itu guys. Investasi itu ketika kita sudah dapat cuan ya apalagi di market Indonesia ya yang kita tahu gitu guys ya kebanyakan sideways ya maka ketika di harga tinggi kita masuk lalu ketika market crash kita sudah sedia cashnya kita beli di harga bawah naik lagi kita cuan lagi seperti itu sesimpel itu sebenarnya tapi terkadang prakteknya masih banyak orang yang bingung gitu ya bingung di tengah jalan karena yang kita banyak pelajari juga adalah kenapa pas kita beli itu harganya turun. Nah, itu sebenarnya harus dibahas lebih dalam lagi ya agar mungkin teman-teman nanti punya insight tambahan gitu guys, agar tidak sering nyangkut juga. Tapi kita bahas dulu untuk saham BBRI ya. Hari ini BBRI kita naik ya 3,5%, close di Rp3.760 per saham. Jadi untuk BBRI hari ini naik 3,5% ternyata tidak dibarengi ya dengan akumulasi asing. Dari top 1 malah ada distribusi besar nih atau big distribution. Tapi overall secara rata-rata masih dikit ya, masih sedikit distribusinya yang ditandai dengan adanya small distribution di sini. Kita lihat hari ini asing yang jualan ada RX dan juga BK ya sebagai top seller. Yang paling besar adalah RX ya, jadi net sell 54,6 miliar. Lalu ada AK, CC, ZPLG yang akumulasi. Kita cek domestiknya ya. AKLG di sini versi domestik ternyata ya, bukan versi asing. Sedangkan ada beberapa investor retail yang hari ini jualan. Mereka kemungkinan adalah investor retail jangka pendek nih. Ya bisa kita sebut juga trader gitu ya. Ada XC, XL, NI gitu ya. Lalu ada juga ada CC. Nah, ini adalah beberapa investor retail yang hari ini take profit di BMRI. Mungkin sudah cuan di atas 4% ya, 4 sampai 5% ya. Mungkin mereka sudah merasa cukup mau take profit di Bank Mandiri ya. It's okay, tidak masalah juga gitu ya. Tapi ya kita harapkan semoga tidak ada yang cut loss ya, karena kan sayang sekali nih kalau misalkan cut loss di saham yang rutin bagi dividen seperti BBRI. Seperti itu ya. So untuk saham BBRI sebenarnya yang cukup kita khawatirkan adalah di mana BK mulai jualan. Meskipun hari ini sebagai top sellernya adalah RX ya, tapi BK yang waktu itu terus melakukan akumulasi ya, hari ini mulai distribusi. Tapi ya lagi-lagi harapan kita sama ya, semoga saham Big Banks kembali naik karena akumulasi asing dan kita berharap akumulasi asingnya juga besar sehingga harga sahamnya bisa naik bahkan all time high kembali. Kita lanjut dulu ya ke BBNI guys. Untuk BBNI hari ini ada kenaikan 3,4%, close di Rp4.150 per saham. Jikapun besok masih naik, teman-teman masih punya barang dan nantinya teman-teman cuan ya di resisten terdekat, silahkan teman-teman mulai untuk take profit ya, meskipun mungkin take profitnya sebagian. Dan kita lihat hari ini masih ada distribusi yang cukup besar guys ya, tanggal 23 April hari ini. Ternyata distribusinya lagi-lagi dari RX nih. Ada 139 miliar ya distribusi RX. Sedangkan kita lihat yang akumulasi ada CC, AKYU dan juga ZP. Lalu untuk investor retailnya ada PD, SQ dan juga XC, lalu YPN, ILG juga. Kita lihat ya, ada penjualan. Ini juga kemungkinan investor jangka pendek ya atau para trader yang jualan di BBNI. Nah, kenapa sih mereka baru naik 4%, 5%, 6% sudah jualan? Karena mereka masih melihat bahwa rupiah kita itu belum menguat, guys. Rupiah kita masih ada pelemahan gitu ya. Jadi, ya mungkin menurut mereka akan memakan waktu yang panjang ya untuk melihat kenaikan dari saham-saham Big Banks ini. Dan bahkan mereka memanfaatkan kenaikan ini hanya untuk sekedar jangka pendek saja. Ada saham-saham yang masih sangat layak untuk lanjut di hold karena kenaikannya yang cukup tinggi ya. Hari ini contohnya adalah saham PANI. Nah, kenapa kita bahas saham PANI guys? Karena PANI ya, kemarin kita nggak sempat bahas nih ketika dia naik 10% ya. Tapi kemarin kita sempat spill. Teman-teman kalau misalkan diputar lagi ya video kita kemarin, teman-teman pasti akan lihat nih saya spill PANI. Jadi ada beberapa saham yang paling banyak diakumulasi asing ya. Kemarin ada saham Antam ya. Kemarin kita bahas juga BBCA. BBCA kemarin akumulasi asing.
lalu juga ada BRIS ya, kemarin kita bahas. Nah, tapi PANI ini kita lompati kemarin guys, ya harusnya kita bahas PANI dulu baru BRIS. Tapi PANI-nya dilompati ketika kemarin naik 10% karena akumulasi asing. Kemarin akumulasi asing net buy-nya sekitar 55 miliar ya, pokoknya 50 miliaran lah kemarin net buy asingnya. Dan ketika ya kemarin saya cek ternyata PANI-nya memang diakumulasi asing ya, ada net buy, saya coba entry guys. Nah, ternyata benar-benar ya hari ini kita dapat cuan di saham PANI karena hari ini PANI kita naik 15,3%. Nah, itulah ketika kita melakukan trend following ya, tetap ada pembatasan risiko, tapi jika pun naik, kita beli langsung cuan. Kenapa Kak tidak ditunjukkan? Kenapa Kak tidak di-screenshot ya? Karena pastinya juga sudah banyak teman-teman yang realize ini dengan teknik tersebut, yang paham dengan teknik tersebut. Yang saya khawatirkan adalah ketika saya pamer-pamer ke teman-teman ya, menunjukkan misalkan saya cuan 10% gitu ya, atau cuan 12%, nanti teman-teman ikut-ikutan entry. Ya, setelah teman-teman ikutan entry, lalu harga sahamnya turun, saya take profit, kalian floating loss gitu ya. Nanti kalian nyalahkan saya. Nah, itu yang tidak ingin saya inginkan ya. Itu hal yang tidak mau tidak saya harapkan dari teman-teman terjadi gitu. Jadi tetap ya, tindakan untuk buy and sell itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. So disclaimer on. Nah, yang akan jadi pembahasan kita adalah seperti ini. Kita akan coba bahas juga ya terkait dengan trend following saham, metode teknik yang bisa memungkinkan teman-teman untuk mendapatkan posisi meskipun bukan posisi yang terbaik ya, tapi bisa mengikuti tren kenaikan dari saham tersebut. Yang artinya tujuan kita melakukan trend following bukan buy on weakness. Kita bukan spekulatif buy di harga bawah, tapi kita mencoba untuk ikuti arah trennya. Kalau misalkan trennya sedang naik diikuti dengan akumulasi asing, maka itu berarti harganya bisa saja naik. Ya, tetap ada kemungkinan ya, tetap ada kemungkinan turun dan terkoreksi. Contohnya seperti di tanggal 21 April, koreksi 3,8%. Nah, kita bahas dulu ya. Hari ini naik 15,3%, close di Rp12.000 per saham. Untuk PANI ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari AK, CC, dan juga EP ya. Hari ini net buy asingnya sih tidak besar, hanya 5 miliar saja. Tapi ada beberapa investor retail yang hari ini masuk nih dan juga cuan di PANI. Ya ada CC, EP, dan juga XL. Kita lihat juga ada PD dan LG di sini. Nah, jadi bukan hanya saya saja yang cuan, sudah banyak orang-orang lain atau investor lain yang juga cuan di PANI. Mereka fokus ya dengan investasinya, kalaupun naik ya mereka akan segera take profit dan tidak hanya di screenshot saja. Nah, biasanya mereka screenshot atau itunya tuh ketika nanti sudah take profit gitu ya. Jadi screenshot dulu baru take profit, tapi itu langsung gitu guys ya. Screenshot tidak pamer dulu, mereka take profit dulu baru pamer gitu. Banyaknya seperti itu ya. Jadi gimana ya? Kalau misalkan kita sering pamer dalam proses ya kenaikan saham, biasanya akan diserbu oleh retail. Dan kalau misalkan diserbu oleh retail, nanti asingnya akan keluar, asingnya malah akan jualan dan harga sahamnya malah turun lagi. Nah, itu yang mungkin ya tidak diinginkan oleh banyak trader dan juga investor yang membeli saham-saham konglo. Jadi meskipun tidak bagi dividen, tapi kita bisa mendapatkan capital gain yang lebih besar dari dividen saham perbankan besar. Seperti itu ya. Jadi tergantung preferensi teman-teman juga sih sebenarnya, apakah teman-teman memang lebih suka dividen investing gitu ya, atau teman-teman mungkin lebih suka trend following ya, seperti apa yang saya lakukan. Ya, beli di harga bawah, jual di harga tinggi. Seperti itu, karena potensi dari capital gain yang saya pelajari memang lebih tinggi dibandingkan potensi dari dividen. Tapi kalau misal teman-teman ingin investasi yang investasi yang nyaman gitu ya, yang tidak perlu diotak-atik ya mungkin dividen investing jawabannya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Jadi konklusi hari ini saham Big Banks ternyata mayoritas masih belum diakumulasi besar-besaran. Seperti Bank Mandiri, BBRI dan juga BBNI kita lihat masih ada net sell asing ya, kisaran 20 sampai 50 miliar, sedangkan BBCA lanjut akumulasi asing sebesar 100 miliar net buy hari ini. Oke guys, jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan kita akhiri ya pembahasan kita di video ini. Untuk besok ya mungkin kita akan pantau lagi nih saham-saham yang diakumulasi asing dan ada potensi untuk lanjut naik lagi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.